Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar tentang syarat menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Syarat menjadi imam dan makmum dalam sholat berjamaah itu tidak sekedar salat yang dilakukan secara bersama-sama, akan tetapi salat berjamaah harus ada yang menjadi imam, sedang yang lainnya itu menjadi makmum. Imam dan makmum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Bagaimanakah syarat-syarat menjadi imam dan makmum? Mari kita pelajari bersama-sama. Syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam yang pertama itu seorang imam harus memenuhi syarat wajibnya sholat. Jadi seorang imam harus memenuhi syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat harus dipenuhi seorang imam dalam sholat berjamaah. Yang kedua yaitu harus memenuhi syarat sahnya sholat. Jadi seorang imam harus memenuhi syarat sahnya sholat. Itu apa saja harus dilakukan. Yang ketiga, mengetahui tata caranya sholat. Jadi seorang imam harus tahu bagaimana tata cara sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, seorang imam harus fasih bacaan Al-Qur'annya, terutama bacaan surah Al-Fatihah itu harus fasih. Kemudian yang kelima, syarat menjadi imam adalah seorang laki-laki. Jika makmumnya adalah orang laki-laki atau campuran dari laki-laki dan perempuan, maka imamnya harus laki-laki. Jika makmumnya perempuan, maka yang boleh jadi imam orang perempuan juga boleh kalau makmumnya perempuan semuanya. Jadi kalau makmumnya perempuan semuanya, itu imamnya boleh perempuan. Yang keenam yaitu dapat dilihat oleh makmum. Jadi seorang imam harus bisa dilihat oleh makmumnya. Gunanya apa? Untuk mengetahui gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam. Nomor 7, syarat menjadi imam adalah bukan orang yang sering melakukan dosa. Jadi orang boleh dijadikan imam, boleh menjadi imam apabila dia itu tidak sering melakukan dosa. Kalau sering, ya jangan dijadikan imam. Pilih yang lain yang tidak suka melakukan dosa. Yang kedelapan, syarat menjadi imam yaitu berniat menjadi imam. Jadi seorang imam itu diharuskan niatnya menjadi imam ketika sholat berjamaah. Agar apa? Agar mendapatkan keutamaan dalam sholat berjamaah. Yang terakhir, yang kesembilan, syarat menjadi imam yaitu apabila dalam jamaah terdapat beberapa orang yang pantas menjadi imam, secara berurutan dipilih imam yang lebih alim, yang lebih paham tentang tata caranya sholat. Jadi kalau di situ kok ada orang banyak, lebih dari 3 orang, nah itu yang dijadikan imam dipilih yang lebih alim, lebih mengetahui tata caranya sholat. Selain itu dipilih yang bacaan Al-Qur'annya fasih. Itu adalah diantaranya syarat-syarat menjadi imam. Sekarang kita akan belajar
lagi, yaitu tentang syarat menjadinya makmum. Jadi menjadi makmum juga ada syaratnya. Yang pertama yaitu berdiri di belakang imam. Jadi seorang makmum harus berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berada di depan imam. Nah, itu tidak boleh. Makmum itu tempatnya adalah di belakang imam. Yang kedua, syarat menjadi makmum yaitu niat menjadi makmum. Jadi dalam sholat berjamaah, kalau jadi makmum ya niatnya menjadi makmum. Contohnya, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Itu ya adalah niat contoh menjadi makmum. Kemudian yang ketiga, syarat menjadi makmum adalah mengikuti gerakan imam. Jadi makmum itu gerakannya harus mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam. Jadi makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam. Ya, 2 kali berturut-turut tidak boleh ketinggalan. Yang nomor 4, syarat menjadi makmum adalah sesuai antara gerakan imam dan makmum. Jadi ketika imam ruku, makmum yo harus ikut ruku. Ya. Nomor 5, syarat menjadi makmum yaitu berada pada satu tempat dengan imam. Jadi kita tidak boleh imamnya ada di sini di masjid umpamanya, makmumnya di rumah, itu tidak boleh. Lupa kan bisa pakai Zoom meeting, Pak. Itu tidak boleh. Makmum itu harus satu tempat dengan imam, ya. Kalau tidak satu tempat ya tidak sah, tidak boleh. Nomor 6, syarat menjadi makmum yaitu mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, makmum dapat mengetahui perubahan gerakan dari shaf atau barisan di depannya. Jadi menjadi makmum harus tahu gerakannya imam. Gerakannya imam lagi ruku, gerakan imamnya lagi sujud, itu makmum harus tahu. Apabila tidak tahu, dia bisa mengikuti gerakan shaf yang ada di depannya. Makmum di depannya dia, itu dia harus tahu, ya. Itu adalah syarat-syarat menjadi makmum. Sekarang kita akan belajar tentang makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Makmum masbuk yaitu makmum yang terlambat datang. Jadi dia datangnya terlambat, tidak bisa mengikuti imam pada saat takbiratul ihram, sudah terlambat dia. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya makmum yang mendapati imam pada saat berdiri sebelum rukuk, tetapi makmum tidak dapat menemukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi makmum ini terlambat, makmum masbuk ini dia tidak bisa baca Al-Fatihah keseluruhan. Nah, itu makmum yang demikian segera ruku saja mengikuti gerakan imam meskipun belum selesai dalam membaca surah Al-Fatihah. Makmum masbuk tersebut masih mendapatkan rakaatnya imam selama imam belum bangun dari rukuknya. Pokoknya kalau makmum ini masih bisa mendapati gerakan imam, dia ikut rukuknya imam, sama-sama rukuk,
Nah, dia itu disebut makmum masbuk ya. Lainnya Pak, jika makmum menemukan imam sudah bangun dari ruku, makmum juga segera niat kemudian takbiratul ihram dan segera mengikuti imam. Setelah imam salam, makmum ini kan terlambat menambah rakaat yang tertinggal. Umpamanya yang tertinggal itu 1, ya ditambah 1 rakaat, tertinggal 2 ya ditambah 2, tertinggal 3 ya ditambah 3, tergantung berapa rakaat yang tertinggal ketika dia itu sholat berjamaah. Itu pengertian dari sholat jamaah menjadi makmum dan menjadi imam serta makmum masbuk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.